Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ini kita masih akan mengulas game dari pecatur-pecatur Indonesia yang sedang berlaga di FIDE World Cup 2021 di kota Sochi, Rusia. Memang sangat disayangkan kawan, satu wakil kita, Muhammad Irfan, tidak dapat bertanding kemarin karena kabarnya dia positif corona menjelang hari H pertandingan. Semoga saja kondisi Muhammad Irfan di sana lekas pulih dan semua anggota timnas pun tetap diberi kesehatan di sana. Dan untuk hasil-hasil pertandingan pemain kita semalam kawan, kedua serikandi kita Mbak Iren dan Mbak Medina lolos ke babak selanjutnya. Mbak Iren bermain remis tadi malam kawan, otomatis dia lolos karena di game pertama menang lawan Gomez Barrera dan akan bertemu dengan perwakilan Rusia di babak selanjutnya. Dan Medina Aulia kawan kembali bermain cantik tadi malam, mengalahkan kembali wakil Jerman Jana Schneider. Memanfaatkan menteri lawan yang terlalu agresif keluar kandang terlalu dini sehingga Medina mampu unggul 1 perwira di permainan babak tengah atau middle game. Dan nanti Medina ini kawan akan bertemu wakil India yang cukup kuat, Grandmaster Dronavali Harika. Sedangkan posisi Susanto Megaranto sendiri kawan masih belum aman. Kembali bermain remis melawan wakil Iran, memaksa lanjut ke tie breaks 2 kali permainan rapid. Jika nanti kawan permainan masih cukup berimbang, akan dilanjut lagi 2 kali 10 menit plus 10 detik. Jika masih berimbang lagi akan ditambah permainan 2 kali blitz 5 plus 3 detik. Dan apabila tetap berimbang, maka permainan Armageddon lah yang menjadi penentunya. Pagi ini kita akan kembali ulas kawan permainan dari serikandi cantik Medina Wardah Aulia. Namun sebelum kita mulai permainannya kawan, seperti biasa coba kita lihat profil kedua pemain. Medina Wardah Aulia kawan saat ini berusia sekitar 24 tahun, bergelar International Master dan Women Grandmaster. Mempunyai Elo rating standar 2360, Elo Rapid 2344 dan Elo Blitz 2199, menempatkan posisi rankingnya berada di 4.763 dunia. Sedangkan lawannya Jana Schneider ini kawan berasal dari Jerman, usianya sekitar 19 tahun, bergelar FIDE Master dan Women International Master. Mempunyai Elo rating standar 2353, Elo Rapid 2138 dan Elo Blitz 2028. Dan kita langsung ke langkah pertama kawan, dan di sini Medina pegang hitam, sebelumnya pegang putih bergantian. Sekarang Jana memulai permainan dengan pion E4. Dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Jika di game pertama kawan kedua pemain bermain dengan Italia, tapi di sini Jana mencoba dengan pembukaan Rui Lopez, gajah B5. Pion A6 Morphy Defense, gajah mundur ke A4. Pion B5 kembali mengejar gajah mundur ke B3, kembali dikejar oleh kuda di A5. Ini adalah variasi Taimanov, di mana pada variasi Taimanov ini kawan kita mencoba mengcounter permainan putih lewat sayap menteri. Permainan berlanjut, Jana melakukan rokade pendek, Medina memainkan pion D6 membuka diagonal petak terangnya, dan dibalas dengan langkah pion D4 menantang pion pusat. Tantangan diterima, pion E pukul pion D4 dipukul balik menggunakan kuda, dan Medina melanjutkan serangannya di sayap menteri dengan pion C5 mengancam kuda. Di sini Jana tidak memindahkan kudanya kawan, dia memilih langkah gajah ke petak D5 menyerang beteng. Dan beteng digeser ke A7. Jika kita merujuk analisis engine kawan, meletakkan beteng di petak B7 ini jauh lebih baik daripada meletakkan beteng di petak A7. Mungkin niatan dari Mbak Medina ini agar betengnya ini bisa aktif untuk digeser ke petak pusat ataupun nanti menempati lajur-lajur di sayap menteri ini. Dan diagram seperti ini terakhir dimainkan oleh Sergei Inosemsev versus Alexei Frolov di Sochi, Rusia tahun 2019. Kebetulan kotanya sama kawan, di mana putih di langkah berikutnya melangkahkan kudanya ke petak B3 dan terjadi pertukaran kuda oleh hitam. Dan permainan pun dimenangkan oleh putih. Tapi di game ini Jana bermain dengan variasi lain. Dia bermain dengan langkah pion B4. Dan di sini kita dapati variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Respon dari Mbak Medina adalah pukul kuda di D4, menteri pukul pion di D4 terlebih dahulu dengan tempo mengancam beteng. Barulah nanti setelah mungkin beteng bergeser,
pion akan pukul kuda hitam. Beteng digeser ke C7, pion pukul kuda, dan pada posisi ini kawan bisa saja hitam pukul pion yang ada di peta C2 jika hitam mau. Tapi putih akan membalas dengan langkah kuda C3, posisi beteng pun akan terjebak. Walaupun hitam pada posisi ini kawan bisa mengadu menterinya di peta F6 atau pukul pion yang ada di peta A5 untuk memberikan tekanan pada kuda di peta C3 ini kawan. Tapi dengan memindahkan menteri ke peta F6 atau pukul pion yang ada di A5 akan memberikan tempo bagi gajah putih untuk melakukan serangan skak pada raja hitam ini, dan kemungkinan akan ditutup oleh gajah dan hitam pun akan kehilangan kesempatan rokadenya. Mungkin Mbak Medina sudah mengkalkulasi variasi seperti ini kawan, jadi pada posisi seperti ini dia tidak tergoda pukul pion C2 ini. Dia memilih mengembangkan gajah ke E7, mempersiapkan diri untuk rokade setelah kuda juga berkembang. Dan Jana merespon dengan langkah menteri ke B6. Tujuannya adalah melindungi pion yang ada di peta A5 ini kawan. Jika beteng pukul pion yang ada di C2, kemungkinan putih akan melakukan pertukaran menteri. Tapi kembali kawan, Medina tidak tergoda pukul pion yang ada di C2 ini. Dia melanjutkan langkah pengembangan kuda F6 menyerang gajah. Gajah ke C6 skak, ditutup oleh kuda, dan sekarang pion A4 lanjut Jana. Ingin bertarung dengan pion hitam agar dia tidak mempunyai pion yang bertumpuk di lajur A ini. Tantangan ditolak, Medina lebih memilih mengamankan rajanya rokade pendek. Dan di sini terjadi pertukaran perwira gajah putih pukul kuda di D7. Di sini ada 3 pilihan bagi hitam kawan untuk pukul balik gajah putih. Apakah menggunakan beteng, gajah, atau menteri? Jika hitam memukul balik menggunakan beteng kawan, maka dia akan kehilangan tempo untuk mengontrol lajur C yang sudah terbuka ini. Dan kemungkinan langkah akan berlanjut dengan pion A pukul pion B5, dipukul balik oleh pion A dan dipukul balik oleh menteri hitam. Dan putih mempunyai pion bebas yang cukup berpotensi nantinya. Atau pada posisi seperti ini kawan, langkah pukul gajah putih menggunakan menteri juga bisa dilakukan oleh hitam agar gajahnya masih tetap mengontrol pion atau membackup pion yang ada di peta A6 ini. Tapi Medina pada posisi ini dia memilih pukul balik menggunakan gajah dan menteri pukul pion yang ada di A6 setelah ditinggalkan gajahnya tadi, dan Medina melanjutkan pion B pukul pion A4. Sekarang sama-sama mempunyai pion bebas di lajur A yang saling bertolak belakang. Permainan berlanjut, Jana melanjutkan pengembangan gajah ke E3. Gajah hitam ke F6 menyerang beteng, beteng naik ke A2, dan beteng hitam digeser ke C6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke B7, beteng turun lagi ke C7 mengancam menteri. Menteri mundur ke B4 menghindari ancaman beteng, juga mengincar pion yang ada di peta D6 ini. Pion tidak berusaha di backup oleh Medina kawan, dia menggeser menterinya ke C8 untuk menghindari serangan tusuk sate dari gajah peta gelap putih di peta B6 nantinya. Dan menteri putih pukul pion D6, tapi di sini Medina tidak pukul pion C2 ini, dia bermain dengan langkah gajah ke peta B5 mengincar beteng. Beteng putih digeser ke C1 menghindari ancaman gajah, juga memberikan backup bagi pionnya. Dan beteng F digeser ke peta E8 oleh Medina mengincar pion E4. Di backup oleh pion F3, dan sekarang gajah turun ke E7 menyerang menteri. Menteri bergeser ke B6, dibalas dengan beteng ke B7 kembali mengancam menteri. Menteri bergeser ke D4, kembali dikejar oleh beteng di D8. Menteri bergeser ke E5, dan sekarang menteri hitam ke C4 menyerang beteng. Dan di sini kawan, apabila beteng ini ditempatkan di peta gelap untuk menghindari serangan dari menteri putih ini, mungkin gajah nanti akan ditempatkan di peta F6 untuk memberikan serangan tusuk sate pada kedua perwira putih. Dan pada posisi seperti ini kawan, langkah terbaik adalah menempatkan menteri di peta A1. Jika nanti ada serangan gajah di peta F6, maka bisa diblokade oleh pion C3 nantinya, dan posisi putih pun akan baik-baik saja di sayap menteri dari ancaman hitam ini. Tapi sayangnya di langkah berikutnya, Jana membuat langkah kesalahan kawan dengan langkah gajah ke peta B6. Niatannya untuk mengancam beteng yang ada di peta D8. Dan di sini kembali Medina mengejar menteri dengan gajah F6.
menteri bergeser ke G3. Setelah menteri hitam bergeser ke G3 ini kawan dan meninggalkan baris kelima untuk mengincar gajah peta terang hitam ini, maka di langkah berikutnya menteri hitam ini dengan leluasa pukul beteng yang ada di peta A2. Tapi sebelum itu Medina mengeliminasi gajah peta gelap putih di peta B6 ini untuk mengeliminasi ancaman terhadap beteng di peta D8-nya, dan di sini terjadi pertukaran perwira pion pukul beteng dan menteri hitam bisa pukul beteng di peta A2. Di langkah ke-30 ini Medina unggul 1 perwira. Permainan berlanjut, pion didorong ke B7, persiapan untuk promosi karena sudah mendapatkan dukungan dari menteri putih di peta G3. Di sini Medina membalas dengan menteri ke B2 mengancam beteng. Dan jika pion ini didorong untuk promosi kawan, maka di langkah berikutnya akan terjadi skakmat. Oleh karena itu, Jana memilih menggeser betengnya ke peta E1 menghindari ancaman menteri hitam dan dibalas dengan langkah gajah ke C6, membuka akses bagi menteri untuk mengontrol peta B8. Dan di langkah berikutnya gajah bisa pukul pion yang ada di peta B7 ini. Jana merespon atau melanjutkan langkah pion E5 mengancam gajah, gajah mundur ke E7. Pion E6 lanjut Jana dan Medina pukul pion di B7. Selanjutnya pion E pukul pion F7 skak, dipukul balik oleh raja, menteri ke H3. Mencoba mengeliminasi pion yang ada di peta H7, pion hanya didorong maju ke H6 dan menteri ke E6 skak. Raja ke F7, sekarang menteri ke F5 skak ditutup oleh gajah. Selanjutnya kuda putih ke C3. Menteri hitam mulai bergerak lagi ke peta B4 menyerang kuda. Kuda di backup oleh beteng di E3 dan menteri hitam bergerak ke D4 untuk mengancam beteng di peta E3 ini, di backup oleh raja di peta F2. Selanjutnya pion A3 ingin segera mempromosikan pionnya, dibalas dengan langkah kuda ke E2 menyerang menteri. Menteri ke H4 skak ditutup oleh kuda dan pion terus didorong maju ke peta A2, segera promosi dihadang oleh beteng di E1. Menteri ke D4 skak. Di sini Jana Schneider menyerah di langkah ke-44. Karena apabila permainan dilanjutkan kawan dengan raja bergeser ke F1, pion akan promosi menteri, beteng pukul menteri, dipukul balik oleh menteri hitam skak, dan di langkah-langkah berikutnya tentu ancamannya adalah ancaman skakmat. Dan pada posisi ini kawan, jika menteri putih pukul gajah yang ada di peta B5 ini, selanjutnya menteri hitam akan ke D1 skak, raja ke F2 dan gajah D4 skakmat. Tapi bila pada posisi ini tadi saat gajah melakukan skak di peta B5, menteri tidak pukul gajah ini, raja mungkin bergerak ke G1, selanjutnya menteri ke E1 skak, ditutup oleh kuda dan menteri pukul kuda skakmat. Itulah kawan satu variasi yang mungkin saja bisa terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan setelah Jana Schneider tadi menyerah di langkah ke-44. Dan sekali lagi kawan, mari kita doakan para pemain dan ofisial timnas yang berlaga di Piala Dunia Sochi Rusia ini agar selalu diberikan kesehatan dan bisa memberikan prestasi terbaiknya. Semoga permainan dari Medina Wada Aulia tadi kawan bisa menghiburkan kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.